Saya baru tahu tadi pas kita datang Pak Anies, saya lihat perhatikan baik-baik. Oh ternyata saya tahu lah kenapa Pak Anies menjadi magnet di Indonesia. Ternyata itu ada pantunnya. Siang hari meminum es. Esnya mahal, enak rasanya. Kenapa Pak Anies bisa sukses? Siapa dulu dong istrinya? Tadi saya upload konten di Instagram. Izin Pak Anies, saya seorang content creator yang alhamdulillah selalu memantau pergerakannya Pak Anies. Pak Anies ini punya kesempurnaan yang luar biasa. Cuma satu kurang tak ini Pak Anies. Belum kita fallback Instagramku. Itu saja kurangnya. Rijal system ya itu kira-kira. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Anies dan seluruh dan jawaban Instagram tadi. Anak kecil ke pasar Antang. Ada ibunya yang menemani. Kami ucapkan selamat datang di kota Makassar, negerinya pemberani. Tadi sengaja saya upload, jam sudah maghrib. Tiba-tiba banyak komentar ratusan di Instagram. Kak Rijal ada apa ini Kak? Memangnya Pak Anies beneran datang dan sebagainya. Lalu kenapa Kak Rijal pilih Anies? Saya jawab pada malam hari ini Pak Anies. Apa itu? Sungguhlah harum si daun pandan. Daun dibuat bikin ketupat. Inilah dia Pak Anies Baswedan, presiden kita di 2024. Amin. Ternyata usik punya usik. Ternyata ini Pak Anies. Cara memimpinnya seperti karakternya orang Makassar. Setelah kita riset dan kita teliti. Apa itu? Ada karakternya orang Makassar itu kalau memimpin punya prinsip. Namanya adalah parentai tawari erona. Nasaba sirina tumak butaya nia kiri pamerentaya. Artinya apa Pak Anies? Pesannya ini orang Makassar kepada Pak Anies kalau jadi presiden. Perintahlah atau memerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan hanya maunya pemerintah terus mau diikuti. Nasaba sirina tumak butaya. Harga dirinya rakyat ada pada pemerintah. Itu kira-kira sederhananya Pak Anies. Oleh karena itu orang Bugis mengatakan cening-cening hati. Ada yang ingin saya sampaikan kepada kita Pak Anies. Dan ini menjadi penyemangat dan karakter setelah deklarasi kemarin di Jawa Timur. Itu menjadi terangkum sangat mudah dalam bentuk narasi ini. Sang pemimpin itu bernama Anies Baswedan. Sosok yang rakyat rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas dia berani pasang badan. Itulah kenapa dia menjadi simbol perubahan. Kita semua yakin Pak Anies bekerja dengan tulus. Ketika jadi DKI 1 programnya lancar dan mulus. Jadikanlah beliau sebagai presiden. Insya Allah kita fokus. Indonesia akan dibuat semakin bagus. Rajin menyapa dari lorong pasar sawah hingga kampus. Karena beliau berprinsip agar silaturahmi tidak putus. Pak Anies adakah 100? 100 mau kodong iya. Bensinnya anak-anak kata wah. Adakah 100 ya? Pak Anies izin saya mengkritik dikit Pak Anies, saya boleh lah ya. Ini keresahan pribadi, jangan diambil hati tapi insya Allah tetap menguatkan. Tiap 5 tahun kita akan memilih pemimpin. Beragam janji dan intrik banyak didesain. Rasa-rasanya yang ada masih belum terjamin. Di hadapan kita sudah ada harapan bernama Pak Anies. Yang sedikit agak bisa menaikkan rasa optimis. Semoga saja bukan karena janjinya yang manis. Bapak mau jadi presiden jangan setengah-setengah. Ada yang berusaha buat kita lengah. Dan nanti hasilnya kita jadi terperangah. Ayo dong Pak, jadilah seorang leader. Bukan menjadi seorang dealer. Buat Indonesia di mata dunia tidak minder. Berpihaklah Pak pada kebenaran. Walau kita kurang dukungan anggaran. Tapi suara untuk Pak Anies banyak bertebaran. Itu pesan buat Pak Anies. Sekarang izinkan di bagian terakhir. Saya ingin memberikan pesan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kepada Rijal, kepada Pak Anies, kepada Ibu dan semuanya. Dan izinkan saya mungkin ini agak emosional. Tetapi harus saya sampaikan kepada RI 1 kita. Ini kesempatan saya sampaikan ke netizen. Juga ke anak milenial dan Gen Z yang keren. Karena ini adalah hal yang sangat urgent. Mungkin kita sama, awalnya cuek pada pemerintahan dan politik karena yang kebanyakan terlihat dan terdengar yang tidak baik, padahal disinilah kebanyakan nasib kita diracik. Contoh bagaimana harga sembako BBM yang naik bisa jadi disusul dengan tarif dasar listrik, makin membuat warga paceklik. Anehnya negara heboh datangkan investor, lalu menggusur tanah-tanah rakyat dengan cara yang kotor. Padahal tiap hari negara dihabisi oleh para koruptor. Hukum kelihatannya hanya sibuk mencari yang berbeda pendapat. Mudah sekali mengkriminalisasi dengan cepat. Keadilan dan demokrasi sudah terasa mati. Kekayaan alam sudah banyak dicuri. Para pejabat malah sibuk perkaya diri.
Lalu kita masih mau diam, padahal kita bisa bersuara di Instagram. Mahasiswa sudah turun ke jalan karena kejahatan tidak bisa dibiarkan. Kita masih tidak ngapa-ngapain sambil duduk, padahal kita bisa gaungkan di Facebook. Ayo aspirasikan walau hanya di Twitter sebelum negara kita tidak lagi punya karakter. Yang punya penghasilan di bawah 50.000 per hari itu berteriak. Siapa yang bisa teruskan rintihan mereka ke orang banyak? Kita mungkin hidupnya masih enak, bisa jalan dan healing tanpa terisak. Kalau kita rasa janji pejabat tidak lagi cocok, kita bisa kok bersuara di TikTok. Ini bukan soal membenci dan caci maki, ini soal cinta yang tulus ke Ibu Pertiwi. Sekarang Allah sudah tunjukkan pemimpin yang bisa tangani itu. Apabila milenial dan Gen Z yang turun membantu, maka Pak Anies dan Muhaimin jadi presiden hanya soal waktu. Salam perjuangan, tetap semangat. Kalau anu baik jigaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.